berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies. Oke. Kalau kita lihat trennya, Livi, 3 bulan, 4 bulan belakangan, aktivis Demokrat, kader-kader Demokrat, elit-elit Demokrat, tiap hari muji-muji Anies. Tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping. Gegara AHY, Nasdem berpeluang ubah koalisi, tinggalkan Demokrat dan PKS. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan kalau akhirnya terjadi perkawinan Nasdem dengan PKS, AHY lagi-lagi gigit jari gak jadi calon wakil presiden lagi. Pernah saya katakan terdahulu bahwa ini kawin paksa. Kawin paksa ini kemungkinan besar bukan hanya cerai, tapi belum kawin beneran itu sudah bisa cerai. Pengamat politik Nazar El Mahfouzi mengatakan sangat terbuka kemungkinan Partai Nasdem mengubah koalisi menghadap pemilihan presiden Pilpres 2024. Partai Nasdem saat ini berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menghadapi Pilpres 2024. Nasdem berpeluang mengubah koalisi karena elektabilitas Anies Baswedan sebagai kandidat presiden berpeluang makin menurun. Hal tersebut disebabkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang berambisi ingin menempati posisi kandidat wakil presiden mendampingi Anies. AHY belakangan malah sibuk memecah belah kekuatan massa Partai Demokrat pendukung KLB dengan memanfaatkan nama Anies Baswedan. AHY membawa nama Anies dalam perseteruan di internal partainya. Jadi kondisi ini saya kira bisa mengubah arah koalisi, bukan karena KLB Demokrat tetapi Nasdem lebih memperhitungkan elektabilitas parpol. Nasdem kemungkinan akan berhitung jika tetap mengusung Anies Baswedan. Ternyata makin menurun karena ambisi AHY yang memanfaatkan Anies Baswedan untuk mendapat dukungan kelompok oposisi. Ujar Nazar dalam keterangannya Minggu 9 April. Seperti yang dilansir dari laman JPNN, menurut Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi atau PSID, Anies tidak mungkin memenangkan Pilpres 2024 jika hanya mengandalkan suara dari kelompok oposisi. Tentunya Nasdem harus bersikap memenangkan Anies Baswedan meninggalkan koalisi perubahan karena ambisi AHY mengkritik pemerintahan Joko Widodo. Dianggap lebih menguatkan kepentingan Partai Keluarga Cikeas atau PKC. Jika itu terjadi, maka dipastikan Anies Baswedan akan mengalami kekalahan karena separuh dari pendukung Nasdem saya kira masih konsisten mendukung Jokowi. Mereka tentu akan berpaling masuk dalam koalisi besar, ucap Nazar. Hidup adalah pilihan. Demikian orang bijak mengatakan, dan setiap pilihan pasti ada resikonya. Begitupun dengan parpol. Menentukan capres yang hendak diusung juga merupakan sebuah pilihan. Dan partai pertama yang menentukan pilihan capres yang akan diusung pada 2024 mendatang adalah Nasdem. Partai yang awalnya adalah ormas ini mulai dari Dewan Pimpinan Ranting hingga ketua umumnya, si Brewok telah sepakat untuk mengusung Anies. Lantas, apa tujuan Nasdem mengusung ex-rektor Universitas Paramadina tersebut? Karena dia partai yang pertama mengusung Anies, tentu secara otomatis Nasdem menjadi pemimpin koalisi perubahan, termasuk cawapres Anies. Di tahap akhir, tetap Paloh yang menentukan. Kalau seandainya Anies terpilih jadi presiden, otomatis Nasdem dapat julukan partai penguasa. Persis seperti PDIP sekarang ini. Tapi itu bukan tanpa risiko loh. Baru juga partai tersebut mengumumkan akan mengusung politisi yang dekat dengan Rizik tersebut. Nasdem langsung ditinggalkan oleh beberapa kader terbaiknya. Mereka yang mengundurkan diri diantaranya Niluh Jelantik, Anak Agung Ngurah Panji Astika, Fredrik Lumalente, Siswono Yudo Husodo, dan Enggar Tiasto Lukita. Kemudian jangan salah-salah, resiko lain yang tidak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh pendukung Jokowi. Sementara itu, Partai Demokrat sedang memaksa kehendak dengan melakukan manuver-manuver guna memastikan Agus Harimurti Yudhoyono mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Agus Harimurti Yudhoyono sudah punya sejarah kegagalan dalam pencaturan politik. Nah, sekarang ini dengan adanya koalisi besar ini ternyata bikin Nasdem makin ketar-ketir dan AHY makin khawatir. Karena mungkin saja Demokrat dan PKS akan ditinggal Nasdem. Selain itu, koalisi besar makin ciut juga nih. Mungkinkah Nasdem akan goyah dan memilih untuk bergabung dengan koalisi besar dan tendang koalisi perubahan? Sangat menarik untuk dinanti. Jikalau memang terjadi semakin ngenes nasib Anies, makin amburadul koalisi perubahan.
makin anjlok elektabilitas AHY, Demokrat OTW gurem di 2024. Sedangkan PKS udah nggak punya ongkos nih kalau nekat masih jadi oposisi. Kasian bener ya kalau dilihat-lihat. Karena pasti sangat sulit untuk mencari cawapres buat Anies. Lawang berbulan-bulan sudah berlalu, nama cawapresnya Anies juga belum ada. Masih cakar-cakaran. Hahaha. Bagaimana kalau menurut Anda? Pak Arya, jadi kita sepakat, kita banyak visi yang sama, kita banyak nilai-nilai sama, jadi kita akan bertemu lagi dan kita sepakat bahwa kita ingin lebih dalam lagi pembicaraan supaya kita bisa ada kerjasama politik ke depan. Iri bilang bos, bakal gabung koalisi besar. Haritanu disindir Nasdem untuk lebih upayakan Perindo lolos parlemen. Surya Paloh, panik dan kepanasan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bahwa kami, pimpinan Partai Perindo dapat diterima dengan baik di sini, itu merupakan satu kehormatan bagi kami semua dari Partai Perindo. Sebagaimana disampaikan oleh beliau, memang benar yang dibicarakan seperti yang disampaikan beliau. Partai Nasdem tak khawatir dengan manuver Partai Perindo yang akan bergabung koalisi besar bersama Prabowo Subianto. Bahkan Partai besutan Surya Paloh itu memberikan sindiran kepada Perindo. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyindir Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo memikirkan partainya lolos ke parlemen. Hal itu agar Perindo bisa mencalonkan sendiri presiden dalam pesta demokrasi 5 tahunan. Namun begitu, Ali menuturkan bergabungnya Partai Perindo dengan koalisi besar merupakan hak dalam berdemokrasi. Namun dia tidak khawatir dengan manuver tersebut. Lebih lanjut, Ali mengaku optimis bahwa Anies Baswedan tetap akan memenangkan Pilpres 2024. Meskipun kini ex-gubernur DKI Jakarta itu bakal melawan koalisi besar. Saya rasa respon Ahmad Ali di atas merupakan bentuk paniknya Nasdem karena Nasdem semakin ditinggal dan tak dianggap oleh Presiden Jokowi dan para partai yang tergabung di koalisi besar. Selain itu, sindiran Ahmad Ali kepada Partai Perindo untuk fokus lolos ke parlemen tidak berdasar sama sekali karena Partai Nasdem sendiri tidak mengusung capresnya dari kader partai, tapi malah mengusung Anies yang bukan kader partai. Ini menandakan bahwa Nasdem memang benar-benar panik dan ketakutan. Diberitakan sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai bergerilya untuk menggagas koalisi besar dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Bahkan, dia mengajak Partai Perindo bergabung bersama koalisi besar. Ajakan itu disampaikan langsung saat Prabowo menerima kunjungan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Rabu 5 April 2023. Dalam pertemuan itu, Prabowo tak menampik ada pembicaraan mengenai kerjasama antara kedua partai politik. Adapun keduanya bersepakat untuk penyamaan visi untuk berkoalisi. Jadi, kita sepakat kita banyak visi yang sama. Kita banyak nilai-nilai sama. Jadi kita akan bertemu lagi dan kita sepakat bahwa kita ingin lebih dalam lagi pembicaraan supaya kita bisa ada kerjasama politik ke depan untuk kepentingan bangsa dan rakyat, ujar Prabowo seusai melakukan pertemuan dengan Haritanu di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Rabu 5 April 2023. Prabowo menuturkan pihaknya pun terbuka jika nantinya Perindo mau bergabung dengan koalisi besar KIB KKIR. Nantinya, ex dan Jen Kopassus itu akan meyakinkan rekan koalisi lainnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo menyambut ajakan partainya untuk bergabung dalam koalisi besar KIB KKIR. Dia pun nantinya akan membicarakan lebih lanjut terkait rencana berkoalisi. Di sisi lain, lanjut dia, partainya pun berharap kerjasama politik kedua parpol dapat dilanjutkan kembali. Hal ini untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan dengan bergabungnya KKIR dan KIB dalam satu koalisi besar dapat dipastikan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah dibangun akan didiskusikan ulang.
ini membutuhkan ruang kompromi dan konsensus yang win-win solution. Dilihat dari figur yang dimiliki oleh dua koalisi besar yang ada, tentu yang paling siap sebagai capres adalah Prabowo Subianto. Dan jika Prabowo menjadi capresnya, maka Nasdem sudah tak bisa berkutik lagi, karena Anies sudah pasti kalah jika melawan Prabowo. Semoga saja dengan koalisi 5 partai besar ini, Perindo bisa menjadi partai besar lainnya, menjadi penentu kebijakan bangsa ini. Perindo mengatakan mereka ingin masuk koalisi itu. Meski koalisi belum terbentuk, kita berharap bahwa ini akan menjadi koalisi yang akan menghancurkan Demokrat, PKS, dan Nasdem. Tentu ini adalah sebuah harapan besar bagi hari depan Indonesia. Bagaimana kalau menurut Anda? Disinilah seperti yang saya katakan tadi, yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya nggak bisa mendekati dia.